Minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang positioning. Salah satu kunci positioning itu harus penting, harus berbeda dengan produk kita. Nah, di sini kita menentukan apa sih kriteria yang membuat suatu produk different dibanding dengan pesaing lainnya. Oke, kita akan membahas nanti tentang diferensiasi. Nah, diferensiasi ini yaitu upaya menciptakan perbedaan di antara para pesaing dalam rangka memberikan value terbaik kepada para pelanggan. Jadi itu arti yang pertama. Yang kedua, diferensiasi merupakan upaya mengintegrasikan antara konten, konteks, dan infrastruktur produk serta layanan. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki diferensiasi yang tentu dipastikan akan memiliki kinerja di atas rata-rata dalam sebuah industri. Jadi pada pengertian diferensiasi ini sangat penting bahwa suatu perusahaan harus memiliki ciri khas dibanding dengan perusahaan lainnya. Nah, di mana diferensiasi itu ada 3 pokok yang harus diperhatikan, yaitu antara konten, konteks, dan infrastruktur. Konten itu adalah menunjuk pada value apa yang ditawarkan ya oleh perusahaan dari barang atau jasa yang ditawarkan. Dan konten ini juga merupakan bagian tangible dari diferensiasi. Jadi konten adalah sesuatu yang berwujud yang bisa konsumen lihat terhadap suatu produk, dan yang di dalam konten itu juga merupakan offering utama perusahaan kepada pelanggan ya. Dan itu konten, dan kalau konteks itu menunjuk pada cara menawarkan value produk atau barang atau jasa kepada konsumen. Di sini yang menjadi utama konteksnya bagaimana suatu perusahaan menawarkan produk tersebut dari value yang dimiliki. Dan di dalam konteks itu merupakan bagian intangible, yang tidak berwujud. Jadi yang intangible itu hanya bisa membuat produk tersebut beda ya dari produk pesaing. Dan konteks ini berbicara tentang how to offer ya, how to offer, bagaimana orang menawarkan produk tersebut kepada konsumennya. Dan yang lain di dalam diferensiasi itu infrastruktur. Infrastruktur ini yang utama saja, yaitu faktor pemungkit untuk merealisasikan konten dan konteks. Dan yang di dalam infrastruktur ini menunjuk pada perbedaan terhadap pesaing berdasarkan kemampuan teknologi, kapabilitas SDM, dan kepemilikan fasilitas untuk mendukung diferensiasi. Jadi selain konten dan konteks, infrastruktur ini yang sangat mendukung, yaitu melalui apa perbedaan dari segi fasilitas, teknologi, kapabilitas SDM-nya di dalam suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, sehingga syarat diferensiasi ini apa sih syarat diferensiasi? Yang pertama, harus mampu membangun value yang kuat, yaitu integritas, komit terhadap perform, dan excellent dari produk yang ditawarkan. Terus yang kedua, harus customer fokus. Apalagi konsumen itu sekarang perubahan konsumen sangat banyak dipengaruhi oleh teknologi, oleh lingkungan. Makanya perusahaan harus fokus terhadap konsumen. Jadi untuk menciptakan suatu perbedaan, perusahaan harus tahu apa sih perubahan yang diharapkan oleh seluruh konsumen tersebut. Dan yang ketiga, mampu jeli menguraikan apa yang menjadi need, want, dan ekspektasi dari pelanggan sendiri. Nah, kalau uang sudah menguraikan apa yang dibutuhkan, tentunya dan apa ekspektasinya terhadap produk atau barang atau jasa, disinilah akan muncul diferensiasi yang diciptakan oleh konsumen melalui konten, konteks, dan infrastruktur yang ditawarkan. Demikianlah materi tentang diferensiasi, dan nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut melalui tugas yang kita akan berikan. Terima kasih.